DPD Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Lebak menggelar musyawarah daerah Musda ketiga periode 2022 hingga 2027 di Aula Wisma Bangkit, Rangkas Bitung, Rabu 18 Mei 2022. Ahmad Furqon, Ketua Panitia Pelaksana Musda, mengatakan pelaksanaan Musda ini berawal dari masa jabatan sebelumnya sudah selesai, mengacu kepada surat keputusan periode sebelumnya habis di bulan Desember. Akan tetapi, lantaran adanya permintaan dari semua elemen terutama di tubuh pengurus tingkat DPD, dan secara langsung Ketua DPD terdahulu mengundurkan diri. Oleh karenanya kami sebagai pengurus DPD mengambil langkah-langkah yang cepat untuk segera melaksanakan Musda I3 DPD PGMI Lebak, kata Furqon saat diwawancara di Aula Wisma Bangkit. Terkait hal ini, kata Furqon, memang ada kesalahpahaman yang terjadi di internal 28 DPC-DPC yang ada di Kabupaten Lebak. Namun memang tidak semua DPC. Nah, kesalahpahaman itu kemudian terjawab pada tanggal 16 Mei 2022. Kita jelaskan bahwa sebetulnya proses ini adalah proses yang legal formal, diketahui oleh DPD dan disepakati oleh DPW, dan terbukti pada pelaksanaan Musda ini dihadiri oleh DPW. Maka secara aturan ad atau art pelaksanaan Musda I3 ini jelas legal formal alias berkekuatan hukum, ungkapnya. Selain itu, kata dia, yang jelas keberadaan PGMI di Kabupaten Lebak bagaimana kemudian bisa bergerak cepat seperti PGMI di KAP atau kota yang lain di Provinsi Banten. Disadari memang situasi dan kondisi 2 tahun kebelakang ada kevakuman, tetapi paling tidak ada progres untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru madrasah lewat pelatihan dan lain sebagainya. Karena memang tujuan yang utama bagaimana guru-guru di madrasah ini mendapatkan perlindungan secara hukum, kemudian mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan PGMI terutama dari kualitas guru, dan mengadvokasi persoalan-persoalan guru untuk kemudian kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, papar Furqon. Dijelaskan Furqon, kemudian langkah inilah yang menjadi dasar menyelenggarakan Musda. Adapun dalam pelaksanaan Musda I3 ini, lanjut dia, ada 4 kandidat yang sudah memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon. Pertama ada Bapak Ade Payuni, kedua Bapak Syamsu Marlina, ketiga Bapak Revi Risnandar, dan yang keempat ada Bapak Humadi Hakim. 4 calon kandidat itulah yang memenuhi syarat dan kriteria yang masuk kepada kami dan ditetapkan sebagai calon. Pesannya disinggung soal yang mempunyai hak pilih. Furqon menjelaskan sesuai ad atau art terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah unsur DPD 1 orang, kemudian DPC 28 orang, kemudian unsur KKM ada 21 KKM, jadi kalau di total ada 50 peserta yang memiliki hak suara dan hak pilih dalam penyelenggaraan Musda I ini. Tambahnya, ia berharap para kandidat memiliki visi dan misi untuk membawa PGMI ke arah yang lebih baik agar semua kandidat untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Lebak. Periode 2017 dan 2022 ini hampir selesai. Ya. Secara SK memang posisi kepengurusan itu habis di bulan Desember. Akan tetapi karena permintaan dari semua elemen terutama di tubuh internal DPD dan sebagainya, dan secara langsung Ketua DPD terdahulu itu mengundurkan diri. Oleh karenanya tentu kami sebagai pengurus di DPD mengambil langkah-langkah yang cepat gitu untuk segera melaksanakan Musda 3 DPD PGMI Kabupaten Lebak. Nah, terkait hal ini memang terjadi kesalahpahaman, terutama di antara DPC-DPC yang ada di 28 kecamatan. Namun memang tidak semua DPC. Nah, kesalahpahaman itu kemudian akhirnya terjawab pada tanggal 16 Mei, tepatnya itu hari Senin 2002. Di tempat ini kita jelaskan bahwa sebetulnya proses ini adalah proses yang legal formal, artinya diketahui oleh DPD dan disetujui dan disepakati oleh DPW, dan terbukti pada pelaksanaan Musda 3 ini dihadiri oleh DPW. Maka secara aturan ADRT pelaksanaan Musda ini jelas legal formal alias berkekuatan hukum. Jadi bukan itu sebetulnya intinya, artinya bahwa keberadaan PGMI di Kabupaten Lebak ini bagaimana kemudian bisa bergerak cepat seperti PGMI yang ada di kabupaten kota yang lain di Provinsi Banten.
Nah, disadari memang situasi dan kondisi 2 tahun ke belakang ini vakum, tapi paling tidak ada progres untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru madrasah lewat pelatihan dan lain sebagainya lah gitu. Karena memang tujuan dari utama adalah bagaimana guru-guru di madrasah ini mendapatkan perlindungan secara hukum, kemudian juga mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan PGMI, terutama kualitas guru, dan mengadvokasi persoalan-persoalan guru untuk kemudian kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, ini langkah inilah yang kemudian menjadi dasar kami pelaksanaan musda. Penyelenggaraan musda kali ini alhamdulillah itu setelah melalui beberapa tahap pencalonan, maka yang kami tetapkan sebagai calon dan memenuhi syarat dan kriteria itu ada 4 kandidat ya, atau 4 calon. Pertama adalah Bapak Ade Payumi, Bapak Ade Payumi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Samsu Marlina, yang ketiga adalah Bapak Repi Risnandar, kemudian yang terakhir adalah Haji Humedi Hakim. 4 kandidat calon itulah yang memenuhi syarat dan kriteria yang masuk kepada kami dan kita tetapkan sebagai calon. Dan pada hari inilah penyelenggaraan musda yang paling pertama adalah menentukan siapa ketua PGMI ke depan. Untuk ini Pak Ketua Punten, untuk hak pilih emang ada berapa semuanya? Untuk hak pilih sesuai kesepakatan dan ADART itu terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah unsur DPD 1 orang, kemudian unsur DPC ya 28 kecamatan, berarti 28 orang, kemudian unsur KKM se-Kabupaten Lebak. Nah, KKM ini kalau tidak salah ingat itu ada 21 KKM ya. Ada 21 KKM yang kami maksud adalah tentunya yang di-SK-kan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Jadi kalau di total 28 ditambah 21 49 tambah 1 berarti ada 50 peserta yang memiliki hak suara dan hak pilih dalam penyelenggaraan musda. Tentu para kandidat ini menyampaikan visi dan misi yang memang itu akan bisa membawa PGMI untuk lebih baik. Channel Bil Hakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini.